Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kita masih ada di bahasa Inggris untuk kelas 12, bab 2, video kedua. Kalau di video pertama kemarin kita sudah membaca reading comprehension ya, tentang teks berjudul Why Don't You Visit Seattle. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box. Please watch that video out too. Nah, untuk video kedua kali ini fokus kita ada di grammarnya, tata bahasanya dari bacaan yang kita bahas kemarin. Ada apa aja sih dan seberapa penting yang kita pelajari hari ini? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, nah yang akan kita pelajari si grammarnya itu adalah tentang if clause. Mungkin kalian udah pernah denger ya, dulu di kelas 11 materi minat itu ada materi tentang if conditional. Jadi gini, secara umum if itu sebenarnya kita bagi tiga. Ada if tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tapi ini di materi minat. Dulu di kelas 11 kita sudah pelajari yang materi if clause tipe 1. Nah, nanti di kelas 12 materi minat juga akan kita pelajari yang tipe 2 dan tipe 3. Kalau kalian mau nonton videonya, nanti kalau Miss inget, Miss akan link di card kanan atas dan juga description box ya. Kalau Miss lupa tolong diingetin ya guys. Nah, tapi ini semua untuk materi minat. Padahal ini sekarang kita bahaskan materi wajib. Kalau di materi wajib yang perlu dikuasai untuk kelas 12 adalah materi if clause sebagai fungsinya, bukan rumusnya. Bukan rumus umumnya kayak 1, 2, 3-nya itu tadi, tapi ini fungsinya. Nah, kalau untuk fungsi itu kita punya 5 fungsi. Yang pertama, if clause as a reminder. Apa reminder? Sebagai pengingat. Kalau kita mau menggunakan if clause sebagai pengingat untuk mengingatkan orang lain, itu rumusnya kita pakai have to diikuti verb tipe pertama. Ingat, have to di sini adalah models materi kelas 10, materi minat juga. Kalau kalian lupa, nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box ya. Have to itu artinya harus, mirip sama must tapi dia lebih situasional. Kalau must itu dorongannya personal. Nah, contohnya kalau untuk mengingatkan, misalnya if you want to pass the exam, you have to study harder. Ini untuk mengingatkan kan, kalau kamu mau lulus ujian, kamu harus bisa belajar lebih keras lagi. Nah, ingat have to tadi karena dia models, diikutinya verb tipe pertama, study tanpa s, ed gitu ya. Verb tipe pertama tuh verb bentuk dasar. Kemudian yang kedua, if clause as a suggestion. Nah, suggestion kita ingat-ingat depannya s, berarti kita pakai should juga, yang juga sama-sama s huruf depannya. Untuk menyatakan memberikan saran, suggestion kan artinya saran. Untuk memberikan saran kita pakai should diikuti verb tipe pertama. Contoh, if you visit Seattle, you should visit the Pike Place Market. Nah, ini kan kamu ngasih saran kalau kamu suatu saat nanti berkunjung ke kota Seattle, kamu sebaiknya mengunjungi pasar Pike Place kayak gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan general truth. Apa general truth? General truth adalah kebenaran umum yang semua orang tahu tentang kebenaran ini. Bisa dua pernyataannya, bisa menggunakan present, bisa menggunakan future form gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau kalian ingat dulu di materi simple present tense kelas 10, itu juga pernah Miss bahas ini. Jadi gini, kan simple present tense tuh ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan ketika dia menyatakan kebiasaan, terus salah satunya nanti menyatakan general truth. Misalnya kebiasaan, nah di contohnya yang general truth ini, dia itu kebiasaan yang bisa merujuk untuk saat ini, bisa juga untuk masa depan. Makanya dia bisa merujuk untuk saat ini, bisa untuk merujuk ke future. Contoh kalimatnya adalah, if you wake up tomorrow, the sun will still rise from the east. Kalau kamu besok bangun tidur, tenang aja, matahari itu masih terbitnya dari timur. Atau kalimatnya, kalau kamu besok mati, udah tidak bangun lagi, kamu tenang aja, matahari juga tetap terbitnya dari timur kok. Kayak gitu. Jadi kayak kamu galau hari ini ngapain sih? Mungkin kalimatnya konteksnya kayak gitu ya. Tapi di sini rumusnya pakai will rise, berarti merujuk ke future. Boleh nggak sih kalau kita menyatakan general truth tapi pakai present? Bisa. Misalnya jadi the sun rises from the east, itu juga boleh. Gitu ya. Jadi kalau untuk menyatakan general truth bisa dua tense-nya, bisa present, bisa juga future. Next, nomor 4. Nah, ini yang paling penting. Nomor 4 adalah if clause yang sebagai imperative. Imperative itu apa? Imperative adalah kalimat perintah. Perintah. Oke. Nah, perintah di sini itu tidak perlu
ditulis lagi subjeknya. Kalau dari tadi kita perhatikan ada S, ini kan subjek ya. Ini juga ada S subjeknya ditulis lagi. Sedangkan di sini kita tidak perlu menulis subjek. Kenapa tidak perlu menulis subjek? Karena kita sudah tahu subjeknya pasti you, pasti kamu, yang diperintahkan kamu. Nah, untuk kalimat perintah yang positif tidak perlu dituliskan ini tadi you-nya. Kita langsung masuk aja ke verb diikuti objek. Atau kalau kalimat perintahnya perintah negatif, pakainya don't, nggak bisa pakai does not ya, karena tadi yang diperintah adalah kamu. To do-nya untuk you adalah do, nggak bisa pakai does. You does not kan nggak bisa, harusnya you don't. Makanya cuma bisa diikuti pakai don't, diikuti verb pertama. Contohnya sebagai kalimat perintah yang positif dulu ya. If you want to get in shape, do more workout. Kalau kamu mau badannya lebih kencang, lebih bagus kayak gitu, do more workout. Kamu harus mau bekerja, maksudnya mau sering-sering olahraga. Do-nya di sini bukan to do. Do-nya di sini adalah verb. Jadi ingat, kata do itu dia punya beberapa fungsi. Bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata bantu. Nah, kalau yang di sini do yang ini dia sebagai kata kerja. Tapi ketika nanti kita lihat di contoh kedua, ada kata do lagi. Nih contohnya, if you want to go out, don't forget to wear a mask. Don't-nya yang di sini dia sebagai to do, fungsinya sebagai to do di sini untuk menyatakan kalimat yang negatif. Oke, terus yang kelima, if clause sebagai a recommendation. Nah, kalau recommendation menyatakan memberikan rekomendasi, itu kita pakainya can. Contoh, if you want to study abroad, you can take the IELTS test here. Nah, dengan menyatakan penggunaan can, ini kamu menyatakan if conditionalnya sebagai memberikan rekomendasi. Jadi misal gini, kamu mau, ini kan kalau kita artikan, kalau kamu mau sekolah di luar negeri, kamu harus ambil tes ini. Ada yang namanya tes IELTS sama tes TOEFL biasanya kalau kita mau ke luar negeri. Nah, tapi kalian bingung kan mau ambil tesnya di mana? Kamu bisa ambil tesnya di sini aja. Nah, biasanya harus dari lembaga-lembaga terpercaya kalau kalian mau ambil tes semacam IELTS, TOEFL dan lain sebagainya. Nah, untuk merekomendasikan, kamu mau merekomendasikan ambilnya di sini aja. Nah, itu kita pakainya can, seperti itu. Selanjutnya nih untuk rehearsal sedikit aja, tadi ada beberapa part yang fungsi if yang penting kan tadi. Kalau sebagai fungsi imperatif untuk memerintahkan, suggestion untuk memberikan saran, kemudian untuk recommendation kita pakai kata can. Nah, untuk klausa yang menggunakan if clause itu sama semua ya, pakai verbnya itu ini ya, if clause-nya di sini. Pakai verb tipe pertama. Di sini if clause juga pakai present tense, verb tipe pertama. Di sini juga need ya, pakai verb tipe pertama. Nah, yang berubah-berubah adalah di klausa induk kalimatnya justru. Kalau imperatif tadi pakainya verb plus object, atau kalau imperatif negatif pakai don't verb one. Kalau untuk suggestion kita pakai should verb one, dan untuk recommendation kita pakai can verb one. Terus untuk yang suggestion negatif tinggal kita tambah not, shouldn't, talk. Kalau recommendation negatif juga tinggal can-nya kita tambah not aja, jadi cannot. Seperti itu ya, gampang kan? Now we have a dialogue, so please repeat after me, and we need to analyze the dialogue more after we have finished reading it. Is it new, Jack? Yes, but I can't use it. If you want to use it, read the manual first. Okay, I followed the instruction on the manual. How about now? It works. Thanks. My pleasure. Nah, di sini kita lihat ya, ada kalimat if you want to use it, read the manual first. Ini adalah verb 1 langsung diikuti objek. Berarti ini termasuk ke bentuk if yang imperative. Very good. Imperative if. Karena ini bentuknya kalimat perintah, kamu kalau mau pakai baca dulu instruksinya. Oke, seperti itu ya cara menganalisisnya. Sekarang ada nih ada gambar yang dengan 4 dialog kosong. Kalian silahkan isi dengan 4 dialog ini. Cocoknya di sebelah mana gitu. Nih dari gambar ini kita mendeskripsikan dialog ini seperti apa. Pertama, if you want to win this game, you should make a goal so quickly. Kalau kamu mau menang pertandingan ini, you should. Berarti ini adalah suggestion karena kita menggunakan should. Terus, if you want to stop Messi, you should play better than him. Ini juga suggestion. Berarti ini if-nya if suggestion semua.
How about stopping Messi? Ini sebagai pertanyaannya. So what should we do, sir? Nah, cocoknya ditaruh di sebelah mana? Kita lihat. So the right key is, nah ini dia. Jadi ceritanya si pelatih dengan dua pemainnya gitu ya. Si dua pemainnya inilah yang bertanya, gimana cara stop Messi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pelatihnya yang ngasih saran karena tadi dia pakai should, pakai suggestion. If you want to win this game, you should make a goal so quickly. If you want to stop Messi, you should play better than him. Nih untuk menjawab pertanyaan yang ini untuk menjawab pertanyaan yang ini. So this if clause for giving suggestion karena tadi kita pakai should. It means the coach gives suggestion of how to win the game. Next, kita punya dialog lagi nih. Coba yang ini gimana ya? Ada potongannya yang ini, that's right, sama I agree with you, but Ronaldo is so expensive. Nah, ini ada dua yang bolong, yang satu ditaruh mana, yang satu ditaruh mana kira-kira. Kita lihat kuncinya. Oke, yang ini cocoknya di sini ya. Kalau kita mau, if we need a new striker, we can ask Ronaldo to join. Kalau kita butuh striker baru atau penyerang baru, kita bisa minta Ronaldo untuk bergabung di tim kita. I agree with you, but Ronaldo is so expensive. Tapi Ronaldo mahal banget kan kalau mau dibeli di suatu klub. But if we, kalau gitu, if the club needs a lot of money, we can sell some players, right? Kalau kita butuh uang yang banyak untuk membeli Ronaldo satu pemain, kita bisa jual beberapa pemain yang lain untuk menghasilkan uang, baru kita nanti beli satu orang si Ronaldo itu. That's right. Nah, itu sebagai contoh. Yang ini untuk bentuk apa if-nya? Ini karena kita menggunakan can, berarti this is to give a recommendation. We can ask Ronaldo. We can sell. Nah, ini untuk memberikan rekomendasi. Okay, we also have a dialogue practice, so please repeat after me. Exam is around the corner. It's about time to go back to your study. Okay, Dad. If you want to pass the exam, you have to study harder. Thanks, Dad. Where can I get inexpensive, good quality shoes? If you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Nah, di sini if clause-nya yang pertama have to study, berarti ini masuknya yang mana? Ayo tadi. Ini yang reminder. Kemudian don't go. Ini berarti masuknya yang imperative. Next. Mr. Lukman, if you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Sure, I will. Ini juga ya termasuk ke yang imperative. Dialogue 4, if you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull. Will look berarti ada merujuk ke future. Berarti ini yang refers to general truth. Dialogue 5, if I'm elected president, I will waive taxes for poor people. I wish you all the best. Nah, ini juga pakai will diikuti verb 1 juga general truth masuknya. Gampang kan kalau kita menganalisis berdasarkan main clause yang ada di if-nya. Jadi kita tahu kapan itu reminder, kapan imperative, kapan suggestion, kapan general truth, kemudian kapan recommendation. Kalau recommendation pakai can. Okay, that's all for today's material. I hope you get something and I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.